anak-anak? Ya, terima kasih sudah mau hadir di pelajaran Bapak. Sebelum kita memulai, Ketua kelas minta tolong untuk pimpin dalam doa. Siap. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, semuanya sudah sarapan? Belum? Ada yang belum? Ya, untuk yang sudah sarapan terima kasih sudah sarapan, sudah mempersiapkan diri. Untuk yang belum, ya semoga kuat ya, tetap konsentrasi ya, tetap fokus ya sampai dengan istirahat nanti ya. Tidak memungkinkan untuk kita sambil makan, jadi semoga aja fisiknya tetap kuat. Untuk saat ini sebelum Bapak mau mulai, ini Bapak mau absen dulu nih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ahmad Faujan kenapa? Sakit. Dewi kenapa? Sakit juga. Melandini sama sakit. Baru Irfan, Muhammad Irfan dan Raja sama Fahdatun Nisa. Ada 6 orang yang sakit ya. Ya, semoga teman-teman kamu yang sakit ini segera dipulihkan ya. Semoga lekas sehat dan bisa kembali bergabung dengan kita untuk menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan kita kali ini kegiatannya adalah debat. Bagus, pintar sekali. Kita akan debat. Nah, perdebatannya itu tema debat yang akan kita ambil itu adalah, ada yang sudah Bapak sampaikan di grup, tema debatnya adalah ya, pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Setujukah Anda untuk saat ini masih diberlakukan hukuman mati? Masih setuju? Tidak. Ya, bagus. Kalau memang ini sebelum kita mulai perdebatannya, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran dan penilaiannya ya. Nah, ini ya. Ini kompetensi yang akan dicapai itu diharapkan melalui pembelajaran ini para peserta didik itu kamu bisa memahami apa makna hukum dan proses-proses hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kamu juga bisa menganalisis tentang sebuah kasus, sebuah pelanggaran, terus penanganan terhadap sebuah kasus, dan kamu bisa menerapkan baik dalam kasus-kasus pelanggaran sederhana, dan kamu juga bahkan bisa memberikan contoh bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum. Nah, kemudian penilaiannya sama seperti biasanya ya. Penilaiannya itu ada 3. Ada sikap, ada keterampilan, dan ada pengetahuan. Nah, untuk sikapnya itu jujur, disiplin, kemudian keaktifan kamu itu di dalam keterampilannya itu ide-ide yang kamu sampaikan, kreativitas, kemudian ada juga pengetahuan. Pengetahuannya nanti Bapak berikan untuk tugasnya. Untuk LKPD-nya itu nanti melalui LMS ya. Oke, untuk berikutnya Bapak akan sampaikan contoh sebuah video ini, contoh kasus pelanggaran. Kita saksikan bersama.
Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Oke, di situ ada 6 video, ya. 4-nya itu berita tentang penghilangan nyawa seseorang, ya. Vonis untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ada 2 video yang Bapak sisipkan di situ adalah proses tentang menyelamatkan nyawa seseorang. Ini merupakan 2 hal yang bertentangan dalam hal menghilangkan dan menyelamatkan. Satu orang bayi bayi yang terjepit itu yang ketika ada bencana alam sedemikian kerasnya TNI itu berupaya menyelamatkan gitu. Kemudian ada juga seorang remaja yang jatuh ke jurang sedalam 30 meter. 30 meter loh. Tadi ada pertanyaan. Setujukah Anda saat ini masih diberlakukan hukuman mati di Indonesia ini? Sementara banyak negara lain itu yang sudah menghapus, menghilangkan vonis hukuman mati di negaranya. Untuk saya yang ada di sebelah kiri Bapak, Bapak ingin kalian itu sebagai tim yang setuju, mendukung tetap diadakannya proses hukuman mati dengan dasar-dasar pemikiran yang akurat ya, yang sesuai dengan fakta. Dan Bapak ingin yang di sebelah kanan Bapak ini merupakan pihak kontranya, di mana kamu itu tidak setuju. Tetapi Bapak ingin argumen-argumen kalian itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Jadi silakan kamu berargumentasi, kamu berdiskusi, kamu berdebat. Kamu perjuangkan pendapat kamu dengan data-data yang ada. Sebelum dimulai, ada peraturannya. Sederhana peraturannya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, sebelum Anda mengemukakan pendapat, Anda wajib mengangkat tangan. Angkat tangan kamu terlebih dahulu, baru kamu berbicara. Oke? Sudah siap? Oke, kita mulai dari sayap kiri. Silakan kamu berikan argumentasi kamu tentang hukuman mati. Siapa yang mau berbicara? Silakan. Dengan adanya negara hukum, saya setuju karena Indonesia adalah negara hukum. Siapapun tidak boleh membantahnya akan hal itu. Hal ini didasari pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang jelas menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Bukan lagi atau apapun, jadi seharusnya hukumlah yang menjadi panglima tertinggi di negara tercinta ini. Permasalahan di negara ini, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Semakin banyak yang terjadi, tindakan pelanggaran hukum yang paling sering terjadi adalah perbuatan kriminal. Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius, seperti penegakan hukum yang sungguh-sungguh dapat mengatasinya. Sebenarnya negara ini sudah memiliki instrumen yang cukup baik untuk mengatasi hal tersebut. Negara ini sudah memiliki penggerakan hukum yang bisa dikatakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk argumentasinya. Untuk kubu kontra, silakan berikan argumentasi kamu. Siapa yang mau berbicara? Silakan berdiri. Saya tidak setuju diadakannya hukuman mati karena melanggar hak yang paling berdasar bagi manusia,
yaitu hak hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati merenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Manusia. Baik, menurut kubu kontra itu ini bertentangan dengan hak asasi manusia, di mana setiap manusia itu memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya. Dan hak asasi ini sudah melekat dalam diri manusia itu sejak dia lahir. Oke, silakan untuk Pro, sayap kiri. Silakan berikan argumentasi kamu. Menurut psikolog mengatakan bahwa si pelaku mendapatkan hukuman mati karena pelaku kejahatan seksual dilakukan secara sadar. Dia juga mengetahui yang dilakukannya, akan tetapi akan mendapatkan sanksi. Pertanyaannya, apakah terpidana itu memanusiakan manusia? Hukuman mati tidak dijatuhkan secara sembarang. Hukuman mati dilakukan dengan pengadilan sebenar-benarnya, sebagaimana bentuk hukuman mati terbesar untuk seseorang akibat perbuatannya. Bagus sekali. Dari kubu kontra, hukuman mati itu layak karena pelakunya itu bagi pelaku yang sudah tidak memanusiakan manusia lagi. Silakan. Dari kubu kontra. Ya, silakan. Tapi hukuman mati hanyalah sanksi yang bersifat pembalasan atas kejahatan yang diperbuat oleh narapidana. Hukuman mati dianggap tidak dapat memberikan kesempatan lagi narapidana untuk memperbaiki perilaku sosialnya. Bagus. Tadi teman kamu mengatakan pelaku itu tidak memanusiakan manusia gitu. Tetapi dari pihak kontra itu mengatakan ya sanksi yang dijatuhkan itu bukan merupakan sanksi hukum, pada dasarnya itu lebih ke upaya balas dendam karena kejahatan yang dia lakukan. Silakan. Menurut kamu gimana? Ya, silakan. Kalau menurut saya berlakunya hukuman mati itu tidak balas dendam, Pak. Karena apa? Karena di situ menyangkut dengan nyawa seseorang. Karena di sila kelima itu diajarkan adanya keadilan sosial bagi orang manusia. Jadi hukuman mati. Jadi hukuman mati itu sangat berlaku karena hukuman mati itu menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Banyak yang seperti masalah-masalah di luar tentang PK, banyak yang seperti yang diberitakan sekarang seperti Ferdi Sambo itu sebenarnya harusnya dilakukan hukuman mati karena itu wajar. Sudah melebihi akal sehat. Karena itu kan termasuk pada penganiayaan sebelum korban itu mati, sudah merasakan dia siksa dan niaya sebelum ditembak mati. Dan menurut saya hukuman mati itu sangat berlaku. Bagus. Ya silakan. Putri. Di dalam hukuman mati itu termasuk adanya pembunuhan berencana karena nyawa dibalas nyawa. Ya. Iya. Dibalas nyawa berarti setimpal dengan apa yang diperbuat kan? Oh, berarti itu ada unsur balas dendam dong? Tidak, kan itu terpidana pulang. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Silakan. Yang penting nggak. Lalu bagaimana kalau hukuman mati di Indonesia ini dihapus dengan beralasan bentuk hukum yang kejam dan tidak manusiawi? Apakah dengan sistem tersebut tidak akan memberikan efek jerah bagi pelaku dan si korban akan merasakan dan warga korban akan merasakan kehilangan? Izin menambahkan, apakah dengan menghilangkan hukuman mati Indonesia akan Indonesia itu berkurangnya kasus kejahatan? Apakah dengan adanya hukuman mati? Jawab dulu yang tadi yang kita apakah yang lebih tragis pelaku? Ya. Pertanyaannya, apakah kalau hukuman mati dihapus itu sanksi yang lain itu akan memberikan efek jerah? Nah, itu. Silakan. Yuk. Ayo, Din. Ya, silakan. Tapi kalau misalkan hukuman mati
juga tetap diadain, itu enggak apa ya? Tidak mengurangi, tidak menurut aksi, tidak mengurangi tingkat kejahatan. Sekarang kan Ya. masih banyak kan kejahatan yang masih itu. Betul, bagus. Ya, intinya katanya, ya, Putri mau nambahin, silakan. Nih, contohnya kan sekarang ada kasus yang Ustaz memperkosa 13 santri. Nah, dengan adanya hukuman mati, setelah itu ada juga kasus yang lain di kota-kota lain. Apakah itu membuat manusia jerah itu dengan adanya hukuman mati? Ya. Jadi menurut, ya, silakan. Dulu baru jawab, Mas. Setidaknya terpidana sudah melakukan apa sih? Sudah melakukan balasan yang setimpal dengan atas perbuatannya. Oke. Bagus. Ya. Tapi kalau misalkan pidana mati tetap diadain, jika penegak hukumnya salah atau lalai, nah tersangka sudah dieksekusi mati itu. Lalu masa iya sih karena kelalaiannya menyebabkan nyawa seseorang nggak ada dibilang gitu, Mas? Kelalaian siapa? Itu tidak sih penegak hukumnya lalai gitu. Mas, tujuannya hukuman mati. Ya. Maksudnya kan dia, kan jika penegak hukumnya salah, lalai, tapi tersangkanya sudah ini dieksekusi mati. Ternyata salah tangkap. Maksudnya ternyata salah tangkap. Nah, si tersangka yang jadi korban udah keburu meninggal. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya kan kalau sebelum adanya hukuman mati itu pasti sudah dilihat secara detail apa masalahnya. Karena sebelum adanya sanksi hukuman mati pasti banyaknya seperti pengadilan seperti berlaku-lakunya kan pasti banyak tentang Ya. Prosesnya. pasti kan yang mengadili itu Bagus. kan sudah Melakukan prosesnya Penyelidikan mungkin. Maksudnya penyelidikan, kan ada penyelidikan. Ya, silakan. Tapi kan di hukum Indonesia belum tentu sepenuhnya adil. Bisa aja hukum dibayar. Karena Enak. karena jabatannya lebih tinggi, misalkan kasusnya itu yang jadi kaya miskin. Terus yang kaya itu salah tapi dibenarkan karena dia punya uang dan jabatannya itu lebih tinggi dibandingkan yang miskin. Ya, bagus. Ya, maksud dari pihak kontra itu adalah nggak harus hukuman mati toh. Selama ini proses hukum di Indonesia itu terjadi banyak sekali skenario. Apakah benar terjadi skenario di banyak skenario di sini? Tidak, memang Apakah benar? tidak semua. Silakan. Pihak pro. Tidak semua. Tidak sambil ngomong. Biar melakukan perbuatan. Dari sini ada yang mau bantu dukung? Kasih pendapat sesuai datanya. Hukuman mati. Masalahnya di Indonesia itu hukum itu masih tebang pilih. Kata yang pihak kontra gitu. Kaya dan miskin, yang berkuasa dengan yang tidak, dengan jabatan gitu, status sosial, kemudian ya, silakan. Nah, kalau menurut saya kaya dan miskin itu tidak terpengaruh dalam hukuman mati. Kenapa? Karena kan pelaku itu sudah melakukan tindakan yang tidak bagus. Kalau menurut saya tidak akan sudah pejabat tinggi itu tidak mungkin melakukan hal yang sombong. Karena apa? Karena dalam hukuman mati itu pasti adanya polisi, tidak ada kekurangan, dan juga ada pengadilan. Ya. Karena pengadilan itu sudah bakal berpikir secara logis dan berpikir secara matang karena akan melakukan pembunuhan hukuman mati tersebut. Izin menambahkan. Memang tidak semua kejahatan tidak harus dibayar dengan hukuman mati, tetapi dengan nyawa ya. Tapi hukuman mati diberlakukan apabila terpidana melakukan perbuatan yang memang pantas dijatuhkan hukuman mati. Ya, silakan. Ini apa sih nggak ngejawab lagi diem?
Yuk, silakan. Yang kontra mau memberikan sanggahan, silakan. Ya. Saya pernah dengar ungkapan mata dibalas mata, seluruh dunia bisa jadi buta. Nah, pada pengurangan kekerasan dan perbaikan sistem yang abai terhadap kejahatan dan abai terhadap kurangnya pemenuh hak dasar bukan penyebab lebih banyak kematian. Bagus sekali. Mata dibalas mata, maka seluruh dunia akan buta. Apabila kasus ini, luar biasa. Pepatah yang luar biasa. Silakan. Mau membalas dengan pepatah yang lain atau kalimat yang lain? Silakan. Kok Bapak seperti menangkapnya kayak ada ini ya, seperti hukum rimba ya. Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, seperti itu ya. Ayo silakan. Nah, Pak, saya katakan Pak. Silakan. Kan dari pihak sana tidak suka dengan adanya hukuman mati. Coba kalian pikirin kalau kalian mati secara sadis, apa kalian cuma dengan hal itu? Wah. Nah, bagaimana apabila tragedi itu, musibah itu terjadi pada anggota keluarga kamu? Seperti kayak kasus dimutilasi, diperkosa secara brutal sampai digilir 15 orang gitu. Karena kan kehilangan orang yang dicintai atau hukuman mati tidak bisa benar-benar meringankan penderitaan mereka. Itu hanya memperluas penderitaan keluarga yang dihukum mati. Ya, hanya memperluas penderitaan keluarga yang dihukum mati. Coba, silakan. Coba ulangin. Enggak meringankan penderitaan yang korbannya yang di itunya, jadi cuma memperluas orang yang dihukum mati. Ya setidaknya nyawa dibayar nyawa. Setidaknya nyawa dibayar nyawa. Itu emang udah hak, udah pantas Ya. dapat hukuman seperti itu. Masih ada cara lain buat selain ada masalah. Contohnya apa? Ya kan di aksarnya bisa ada cara lain. Tadi kan dia yang pertama tadi bilang ada cara Lolita tadi yang bilang ada cara lain kan? Tidak, enggak pernah ngejawab. Ada tadi dengan cara lain. Apakah dengan cara lain? Oke, silakan. Oh enggak. Ayo, gimana? Nih, pihak kontra mengatakan memang benar keluarga dari korban itu mengalami kehilangan, mengalami kesedihan yang mendalam, mengalami duka gitu. Nah, tetapi dengan dijatuhkan hukuman mati bagi si pelaku itu tidak mengurangi kedukaan si keluarga korban, juga malah menambah orang lain yang berduka. Itu maksud mereka. Nah, toh tidak memberikan kepuasan juga kok kalau si pelaku itu dihukum mati gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Bentar, Pak. Ini aja, Pak. Ya tadi kan kalau dari pihak sana kan kalau misalnya di dalam mati itu korban pelaku itu sebenarnya bakal menderita. Nah, kalau keluarga Barades kan pada korban itu gimana dong? Maksudnya kalau misalnya salah satu keluarga dari kalian yang korban dari perbuatan itu, gimana perasaan keluarga kalian? Gimana? Oke. Enggak meringankan penderitaan kita. Berarti secara tidak langsung kalian boleh-boleh aja dong. Kan itu, tapi kan masih ada cara lain. Contohnya penjara seumur hidup. Sama aja dong. Tapi kan siapa tahu dia bisa berubah dengan Penjara seumur hidup itu kayak tidak menjamin terpidana akan keluar dengan apa ya? Dengan sifat yang berubah. siapa tahu kalau penjara dia bisa berubah. Kalau penjara itu kan bukan Jangan penjara seumur hidup itu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, pernah kepikiran nggak efek bagi si
eksekutor. Kalau di Indonesia kan hukuman mati itu, kalau dulu hukuman mati itu merupakan gantung ya, dihukum gantung. Nah kalau sekarang hukumannya itu merupakan ditembak. Pernah kepikiran nggak kalau dilakukan hukuman mati itu psikologis mental pada si penembaknya? Ya. Tidak terlalu terganggu. Kenapa? Kenapa bisa tidak terganggu? Setiap orang begitu ada regu gitu ya Pak? Ya. Regunya ada 4 orang. Ya, 4 sampai 10. Orang. Jadi, oh, ya. Jadi yang peluru benerannya cuma 1 orang, yang lainnya itu peluru kosong. Gitu. Ya, bagus, bagus. Yang nggak tahu itu, yang belum. Bagus. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Kan satu penembak itu dia juga bakal mengalami kesehatan mental ya, si jiwa dia juga terganggu telah menghilangkan nyawa seseorang, dan mungkin dia juga akan rehabilitas kepada psikolog. Bagaimana ya, betul. itu jika anda salah satunya di tim penembak itu? Ya. Bagus. Kan yang Silakan. penembaknya itu ada tentara, tantama, dan itu semuanya di bawah naungan perwira. Nah, seperti yang kita tahu, masuk abdi negara itu kan nggak mudah ya, pasti banyak melalui tes. Salah satunya itu tes psikolog. Pasti mereka udah mempersiapkan semuanya, dan kayaknya kalau misalnya kena gangguan mental itu kayak nggak 100%. We never know. Ya, bagus sekali. Katanya yang ya, silakan. Tidak menutupi itu. Kan yang tugasnya itu kewajibannya. Kewajibannya membunuh orang. Enggak. Ya. Silakan. Ya. Kan tadi katanya tugasnya membunuh orang ya. Sebenarnya enggak, kamu yang bilang. Kan itu tugasnya. Iya, itu bukan membunuh orang sih, kan mereka juga diperintahkan oleh kejaksaan. Jadi mereka cuma ngejalanin tugas. Tidak dari kemauan sendiri. Udah ada peraturannya, udah ada ketentuannya, udah ada pasalnya. Masa si Bintara sama Tantama itu harus nolak perintah dari kejaksaan? Gak mungkin dong, dia bakal dipecat dong. Bagus. Ya, silakan. Sudah mulai. Mukanya. Ayo, silakan. Enggak apa-apa, keluarin aja. Ya. Nah, kan dengan adanya hukuman mati itu adalah gejala budaya kekerasan, bukan solusi untuk itu. Hukuman selain bertujuan memberi efek jera dan memberi rasa keadilan, juga harus memberi efek mengurangi resiko keberulangan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Nah, dengan cara membunuh apa menghormati hak asasi manusia? Bagus. Jadi yang pernah dibilang penjara apa sih, salah satu untuk selain hukuman mati itu kan dipidana seumur hidup. Kan hukuman pidana seumur hidup juga bukan sesuai dengan usia yang terpidana milikin. Jadi apa sih? Pertanyaannya apakah terpidana itu memanusiakan manusia? Terus Susilo juga mengatakan bahwa setiap pelaku kejahatan tidak akan berubah dan akan terus mengulangi kejahatan yang sama, karena itu adalah watak dari yang dia miliki dari lahir. Jadi tidak bisa dirubah. Iya. Bisa disentuh dengan keluarganya, dirangkul, dikunjungi dengan apa sih, ke itunya, ke tempat penjaranya, kan bisa dirangkul, disentuh hati dia, bahkan dia belum berubah. Bagus sekali. Ayo. Bentar. Ayo. Gimana? Ayo, enggak apa-apa. Silakan. Kalau menurut saya pelaku yang dihukum mati itu tidak bisa didesak oleh keluarganya kalau menurut saya. Alasannya karena itu sudah berlaku di alam. Itu sudah berlaku. Asalnya
Nggak mungkin orang penjara masa kasih makan. Oke. Karena penjara itu Bagus, bagus. Ya, silakan. Pihak kontra. Ayo, silakan berikan argumen kamu. Ayo. Ya, silakan. Tapi kalau emang benar-benar masih diadain, apa yakin bisa mengurangi kasus kejahatan? Karena kan hukuman mati itu termasuk perilaku yang kuno, kejam, bengis, tidak relevan, melanggar hak asasi manusia juga. Masih. Ayo, silakan. Mereka itu hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati itu bisa apa sih namanya, mengurangi tingkat kejahatan. Nah, coba saya tanya kembali, hukuman seumur hidup juga bisa mengurangi tindak kejahatan nggak? Ayo, yang lainnya harus aktif ya, karena ada penilaian tadi. Tadi kan di penilaiannya itu keaktifan kamu di dalam debat ini, dalam diskusi ini. Ayo, silakan. Kan kata kalian yang hukuman seumur hidup kan bisa tobat. Nah, kalau misalnya yang hukuman mati juga bisa tobat dong, karena kan mereka kan tahu kapan mereka mati. Jadi berusaha memperbaiki diri sebelum ada menyebut Ya, jadi menurut pihak yang pro malah efektivitas bertobat seseorang itu malah ketika dia itu menjelang mati. Ketika dia tahu dia akan mati, dia baru bertobat. Nah itu. Oke, sudah menyerah? Bapak mau menjawab, Pak? Ya, silakan. Ya, selepas tobat nggak tobat, hukuman mati itu udah ngejaman di era sekarang. Berarti ngedukung ini dong. maksudnya Karena itu udah melanggar hak asasi manusia. namanya teknologi. Ferdi Sambo iya pengen mensabotase Makobrimob, gimana dong? Nyampe Makobrimob itu disteril karena Ferdi Sambo itu pengen datang sama Itu Makobrimob. benar-benar nyata apa menurut hoax? Nyata, Dapat dari mana infonya? dapat itu. Dari Silakan lihat Ayo. Oke. Maksudnya selepas dari tobat ke tobat, hukuman mati itu enggak zaman di era sekarang, karena Sedangkan sekarang banyak negara yang sudah menghapuskan hukuman mati. Contohnya Arab Saudi, karena
pihak kerajaan di Arab Saudi itu menghapuskan hukum mati itu sebagai upaya meredam kritik terhadap catatan hak asasi manusia di negaranya. Terus di zaman sekarang hukuman mati itu kayak bukan zamannya gitu, gak zaman. Kan Indonesia belum dihapus kan? Tapi Indonesia kan belum dihapus. Tapi negara nggak punya kewenangan buat menghapus nyawa seseorang. Asasi manusia. Yang udah sebutin aja sebutin. Sekarang udah zaman now gitu loh, udah bukan zamannya when lagi. Ya, udah bukan zaman old. Masih aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Masih mau. Udah. Sudah. Oke, silakan. Ya, silakan. Tapi kan di hukuman mati masih ada pasalnya di Indonesia juga belum dihapuskan. Nah, ada di pasal 67 RUU KUHP. Yang membuat ketentuan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Oke. Tapi kan hukuman mati juga bertentangan sama sila kedua. Karena mengingkari kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Faktor. Pelaku sudah mau bersalah. Iya, jadi diadili dengan apa yang mereka perbuat. Ya. Oke, dengerin. Dia udah melakukan kesetimbangan yang salahnya dia membunuh anggota ini kan dari sana dia membunuh anggotanya sendiri, gimana itu? Kesetimbangan hukumnya dia itu udah melewati batas kan? Berarti masih mengancam dong. Berarti lu kan dia bukan hukuman mati dong. Iya. Itu udah di Indonesia, aku di undang-undang dasar kenapa masih terancam? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah, sepertinya sudah tidak kondusif ini. Yang ada nanti terjadi perang dunia kelima ini. Ya, tidak ada yang menang. Ya, di sini diskusi. Ya, debat itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi untuk mencari win-win solution. Ya, mencari win-win solution, mempertahankan. Ya. Oke, nah, baik, anak-anak Bapak yang wah luar biasa, benar-benar sekali lagi. Ya, Bapak sangat bangga. Ternyata anak-anak Bapak ini memahami dengan baik ya. Oke, sudah debatnya sudah. Sudah. Ya, ini makin panas, yang ada nanti meleduk ini. Ya, jadi baiknya Bapak sudahkan saja ini daripada semakin parah.
Ya. Ya, untuk pemberlakuan hukuman mati di Indonesia ini memang masih sangat-sangat kontroversi ya. Kalau dulu iya, ketika human right itu secara internasional itu belum masuk ke Indonesia, itu masih zamannya sistem hukum rimba ya. Seperti yang tadi dikatakan, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dibayar gigi, nyawa dibayar nyawa gitu. Nah, sekarang sudah ada yang namanya hak asasi manusia, bahkan sudah skala internasional. Dan Indonesia aktif di dalam pergerakan itu, pergerakan untuk hak asasi manusia secara internasional. Makanya di Indonesia itu solusi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menjadikan pidana itu sebagai alternatif terakhir. Pidana mati merupakan alternatif terakhir, paling akhir. Makanya dikatakan ada hukuman, tahapannya itu tidak langsung. Kalau dulu langsung hukuman mati. Kalau sekarang itu bertahap. Yang pertama itu hukuman 20 tahun. Untuk kriminalitas yang sangat berat ya. Pertama, urutan pertama itu adalah hukuman penjara selama 20 tahun. Baru yang kedua itu seumur hidup. Dan apabila dilihat dari dampaknya, dampak tambahannya, imbasnya, itu bisa dijadikan hukuman mati. Contohnya kayak kasus narkoba skala internasional. Kalau memang dia merupakan gembong dari narkoba ini, nah ini kalau narkoba kan bukan hanya berdampak pada 1 atau 2 nyawa saja, tetapi ini mempengaruhi satu generasi. Gitu, generasi anak muda, generasi remaja pemuda Indonesia itu ini terancam dengan adanya sindikat ini. Makanya harus diputuskan, harus diputus supaya orang luar itu, para penjahat asing ini berpikir ulang untuk mengganggu Indonesia. KUHP pasal 67 itu pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf C. Merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Nah, dikatakan di sini dijelaskan juga pada pasal 28, pidana mati itu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Dijelaskan lagi, pidana mati di pasal 99 dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak oleh presiden. Kemudian ayat yang kedua dikatakan pidana mati itu prosesnya, eksekusinya itu tidak dilaksanakan di muka umum. Di pasal pasal 100 nih, ayat pertama. Dikatakan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, walaupun dia dijatuhi hukuman mati, tapi tidak langsung hari ini divonis besok langsung grek gitu, enggak. Ternyata tidak, yaitu dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu untuk apa? Untuk memperhatikan apakah ada rasa penyesalan dari si terdakwa, dari si narapidana ini. Dan apakah ada harapan nih, ada kemungkinan nggak nih si pelaku ini menjadi lebih baik. Itu yang tadi pihak kontra katakan, untuk merehabilitasi mentalnya. Lalu ada juga dikatakan peran terdakwa dalam tindak pidana, itu dilihat juga. Ini benar nggak sih dia pelakunya, atau dia otaknya, atau dia hanya eksekutornya, atau dia hanya nyumbang saran, atau dia hanya berperan sebagai penghilang barang bukti, atau gimana. Itu benar-benar diteliti, jangan sampai terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang tadi pihak kontra katakan, jangan-jangan nanti salah tangkap, orangnya udah mati, udah keburu mati, toto hasil penyelidikan menyatakan bahwa bukan dia pelakunya gitu. Nah, seperti itu, makanya ada masa
pengawasan selama 10 tahun. Gitu. Dan ada alasan lain yang meringankan. Ini hal-hal seperti ini. Jadi hukuman mati itu tetap dilaksanakan di Indonesia. Jadi pemerintah itu memutuskan seperti itu. Hukuman mati tetap dilaksanakan di Indonesia, tetapi dijadikan sebagai alternatif terakhir. Oke? Hukuman mati tetap diberlakukan di Indonesia, tetapi sebagai alternatif terakhir. Kemudian apabila seseorang dijatuhi hukuman mati, dia tidak langsung dieksekusi, tetapi melalui masa percobaan selama 10 tahun. Seperti itu. Sampai di sini paham? Baik, kalau begitu terima kasih kepada anak-anak Bapak yang baik dan hebat di sini. Semoga melalui pertemuan ini ada ilmu baru yang kita dapatkan, yaitu tentang hukuman mati. Terus kemudian tentang pemberian sanksi kepada terdakwa. Bahwasanya benar, hak asasi manusia itu harus dilestarikan, dipertahankan. Tetapi tidak juga bukan berarti hukum itu boleh tebang pilih. Hukum juga harus tetap ditegakkan. Itu ya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya, lembar kerja peserta didiknya silakan kamu isi LMS, terus kamu print yang untuk LKPD-nya itu kamu print yang dari WhatsApp group. Kemudian untuk tugas akhirnya silakan kamu isi LMS yang nanti akan Bapak bagikan ya linknya. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, Bapak mau minta maaf apabila dalam proses pembelajaran ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati kamu. Untuk yang berdebat, Bapak mohon selesai sampai di sini. Ya, tidak ada to be continued, tidak ada episode kedua, episode ketiga. Ini semata-mata hanya mengemukakan kita hanya sharing ya. Terlepas dari setuju tidak setujunya, itu hanya perbedaan dari sudut pandang saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.